Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang mau masang dinamonya, ya kan? Kemarin kan di tengah sini ya, tengah. Terus berubah pikiran mau taruh ke samping. Tapi saya pikir-pikir kalau ditaruh di samping nanti malah lebar ya. Malah ntar jadinya lebar, nggak minimalis. Jadi nanti dinamonya saya pindah ke bawahnya aja, ke bawah sini. Dari ntar pulinya panjang, mentok nyampe bawah sini ya. Jadi ntar saya bisa update nih, mau jadi 1 PK, setengah PK, pokoknya bisa muat ya, segala macam besar dinamo bisa muat kalau saya taruh di bawah sini, daripada kalau saya taruh di sini. Kalau seandainya dinamonya gede sekali, wah repot kan, malah makin lebar. Kalau di sini kan enggak, paling ke bawah. Kalau 1 PK mungkin masih muat banget ini ya, karena udah saya tambahin rangkanya, ada kakinya, jadinya lumayan sedang. Nah, ini saya berdiri pas ini tingginya sepuser saya. Nah, sepuser saya ini pas, jadi kalau saya mau ngebubut-bubut tinggal ada kursi, pas banget deh, tingginya itu pas gitu. Tinggal saya ada kursi duduk itu ya, plastik itu, pas di hadapan, pas ini, nggak ketinggian, nggak kependekan. Seperti ini teman-teman. Nanti ini saya pasang dinamo dulu yang itu ya, yang ini aja lah biar puas gitu. Ini setengah PK dijamin mampu sekali kalau buat bubut besi-besi kecil-kecil, mampu sekali, sangat-sangat mampu ya. Paling ya kita pasang dulu dah biar kelihatan. Nah ini bro, udah saya pasang pakai dinamo setengah PK, mantul ini guys. Nih ya, serius mantul banget. Suaranya halus, tenaganya pol ini, bener-bener. Ini saya pegang nggak kuat, saya nggak kuat berhentiin ya. Ini saya panas sampai tangan saya tuh. Ini saya pegang asnya, ini mau saya coba berhentiin nggak bisa ya. Ngeri anjir. Hati-hati ini kalau pakai kaos tangan hati-hati banget, soalnya banyak yang kejadian mesin bubut itu tangannya kepelintir gitu sampai patah ya. Ini kalau ini udah super hati-hati megang daerah sini nih. Ini kalau seandainya pakai kaos panjang ini ngeri ini, walaupun setengah PK kuat ini tenaganya, bisa cukup lah kalau buat matahin tangan, kuat ini, ngeri bro. Nah ini pokoknya daerah-daerah yang berputar ini ngeri ini ya, ngeri sekali. Jadi harus hati-hati, benar-benar kuat. Soalnya memang saya pernah dengar itu ada yang tangannya kepelintir sampai patah, mesinnya tetap muter ya, ngeri itu. Akhirnya buntung dah. Nah ini suaranya benar-benar halus ya. Nah, Anda bisa dengar sendiri, nggak ada suara yang berisik sama sekali. Walaupun mesinnya kelihatan goyang-goyang, ini mesinnya masih bisa disetel ini. Nah, bisa disetel kendor sama kencangnya masih bisa disetel, karena memang belum saya beri untuk setelan kendor dan kencangnya Fambel ini ya, belum saya beri. Cuma ini benar-benar adem suaranya, nggak ada suara berisik sama sekali, kencang nih, kencang sekali. Oke, kita beri setelannya dulu biar ini nggak goyang-goyang ya. Oke bro, kencang bro, kencang sekali ini bro, tuh, mantul ini. Nah, ini teman-teman, lah kira-kira seperti ini teman-teman. Ini ragum silang saya, ntar ini ada tatakan ke atas thread buat apa, buat gagang mata pahatnya ya, mata pisau bubutnya. Nah di sini ntar posisinya, ntar sini aja kayak leheran panjang gitu ya, apa namanya nggak tahu dah. Saya soalnya
belum tahu jelas nama-nama mesin bubut ya, part-partnya itu, karena unik-unik nama part-partnya itu banyak sekali. Ini kan ragum silang, ini ada tatakan besi, ntar naik ke atas seret ke sini. Nah di sini ntar ada plat besi lagi buat pegangan mata pahatnya ya, plat besi di sini ada lagi, ntar mata pahatnya ntar di sini naruhnya. Nah, ntar mantang, ntar plat besinya pun bisa kanan kiri gini ya, muter serong sini serong sini. Terus kalau mau serong kiri serong depan, nah, lewatnya sini. Ini kan bisa jalan, ini ragum silang ini bisa jalan, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini. Karena ragum silang fungsinya memang kayak gitu. Nah ini posisi kayak gini teman-teman. Setelah dirakit, tinggal ini besok-besok tinggal ngasih yang ini ya, center yang sebelah sini ya. Sini kan ada senternya tuh, yang senternya bisa jalan ke sini sama ke sini ya. Jadi khusus buat lurusnya ini ya, ragumnya sini, ini ada center satu sebelah sini. Nah ini tinggal ngerjain senternya ini. Nah ini masang center ini juga lumayan rumit ya. Kalau seandainya di sini center, belum tentu sebelah sini center gitu. Jadi harus bener-bener ke sini center, ke sini pun harus center gitu loh. Yang rumit itu ntar masang ininya. Kalau semakin dekat center, semakin jauh pun harus center gitu, jangan sampai melenceng gitu. Yang sulit itu ya, karena ini posisinya kan jauh nih. Semakin deket kan biasanya gampang nyenternya, kalau udah makin jauh agak susah. Makanya keunggulan pabrikan itu pasti center gitu. Walaupun nggak center, pasti dia ada settingannya buat nyenterin gitu. Nah, kalau buatan manual kayak gini, nyeting untuk senternya itu yang agak rumit, makanya agak lama nanti lah. Ini nyantai saja, masalah center yang paling pucuk ini santai saja, karena lagi pula juga saya ngebubutnya ya bendanya kecil-kecil seperti ini ya, pendek-pendek seperti ini. Mungkin diameternya saja mungkin maksimal 5 cm diameternya, terus ukurannya paling pendek-pendek, karena memang tujuan saya buat bubut ini buat ini ya, bikin cetakan-cetakan yang posisinya itu bulat sempurna ya. Nah ini contohnya teman-teman, pakai ragum silang. Terus ntar ini catoknya ini dimodif, diberi plat besi terus nongol ke atas. Nah di atas ntar ada tatakan plat lagi ya seperti itu dah ya, mirip-mirip bubut profesional. Daripada saya beli bubut yang harga 3 juta kuacil itu, udah gitu ragumnya ini aluminium lagi, mana kuat gitu. Kalau buat bubut besi seperti ini mana kuat aluminium ya, malah aluminium yang kalah gitu. Pakai sebulan juga aluminium langsung meleot-meleot semua gitu. Kalau besi kayak gini kan lumayan ya. Nih contohnya saya hidupkan ya, ini belum saya baut tapi itu ragumnya, karena memang baru itu ya, baru posisinya netting. Nah ini kalau udah hidup, nah ya kalau mau ngepasin ya seret di sono apa kesini bisa nih. Ada settingannya semua ini teman-teman. Kalau mau bikin mesin bubut ya simple kayak gini aja loh, nggak usah repot ya. Center sekali nih tuh, bisa dilihat. Nggak goyang sama sekali ininya, maksudnya benar-benar presisi putarannya ini, nggak melenceng-melenceng gitu, benar-benar presisi. Yang penting ntar ininya ini harus benar-benar kuat nih, jangan sampai letoy. Saya matikan dulu. Ini yang penting sini nih jangan sampai letoy ya, jangan sampai lentur, harus benar kuat keras gitu.
ya teman-teman, kayak gini nih contoh kalau mau bikin mesin bubut profesional, walaupun nggak profesional banget tapi ini kelas kelas profesional lah, karena ini bener-bener nanti bisa dipakai bubut besi. Ini bener buat pakai bubut besi, nggak bakalan lari-lari karena pakai ragum silang ini juga tebel, ini bahannya ini tebel, dan ini ragumnya juga pernah saya ceritakan, saya modif nih. Nah ini ada plat besi, ini kalau bawaan pabriknya plat besi ini tipis banget dan membuat ragum ini agak sedikit koplak ya, makanya saya modif. Terus pokoknya ada dah sesuatu yang perlu dimodif. Kalau Anda beli ragum silang seperti ini, jangan langsung dipakai mentah-mentah, nanti hasilnya kurang bagus, biasanya agak oglek, sekalinya dikencengin seretnya minta ampun gitu. Tapi kalau setelah saya modif ini, baut-bautnya ini saya kencengin, itu tetap enteng diputar kayak gini, tetap enteng tuh. Walaupun ini bener-bener pakem ya, bener-bener rigid kalau istilah katanya, itu bener-bener nggak gerak gitu, tapi tetap enteng diputar ininya nih, tetap enteng kayak ragum-ragum pada umumnya, tapi bener-bener pakem gitu. Teman-teman kayak gini lah pokoknya. Di sini desainnya seperti ini, hanya ngasih center yang sebelah sini nih, tinggal PR saya itu tinggal ngasih center yang pucuk sono, khusus yang bubut panjang-panjang ya, bubut yang panjang-panjang dari ujung ke ujung itu ya, dari situ. Kalau bisa sih ntar saya masang apa itu, eretannya itu 2 ya nanti, 2 kepala, maksud dua tatakan, jadi khusus ragum silangnya itu juga bisa geser kanan kiri juga gitu, ragum silangnya bisa geser, terus senternya nanti juga bisa geser ke sini sama ke sana gitu. Jadi ntar ya kelas-kelas profesional lah, walaupun nggak 100% profesional, karena memang ini kan nggak ada eretan khusus bikin apa itu namanya, drat ya, karena ini nggak ada khusus buat bikin dratnya, karena memang kalau seandainya saya bisa buat bikin drat, saya harus apa ya, menyiapkan gear ya. Di sini biasanya ada gearnya, sebelah sini ada gear, dan gear itu saya nggak tahu ukurannya biar eretan itu berjalan sesuai ukuran tertentu gitu, nggak tahu ukurannya, karena memang saya belum pernah megang atau punya mesin bubut gitu. Hanya ini aja, hanya contoh dari tutorial di YouTube ya. Dan memang fungsinya sih saya mengerti fungsinya, cuma megang pun belum pernah, baru ini bakalan megang mesin bubut karya sendiri gitu ya. Bukan karya sih, ini juga ciplakan di YouTube ini. Yang penting kan kita berusaha bikin gitu. Ini mesin bubut ini ukurannya panjangnya 1 meter teman-teman, lumayan gede ini. Saya duduk nih, pas duduk di sini nih, saya duduk ya, pas saya duduk materialnya itu pas di depan saya, pas, jadi nggak ketinggian juga nggak kependekan, walaupun posisi diletakkan di tanah ini ya, tetap posisinya pas buat kita mengerjakan sesuatu gitu. Hanya tinggal pasang kursi, ngerjain sesuatu, nggak perlu nambah meja lagi atau apa gitu, pas banget ini ukurannya nih. Nih saya ukur teman ya, yang penasaran ya, ini dari ujung sini ke sini, nah ini cuma 90 cm, terus tingginya kaki sampai ke sini 50-an, 50 kurang dikit ya. Terus ini yang tatakan catoknya ini dari bawah meja ini ke sini kisaran segini teman-teman. Nggak mau fokus ini, itu berapa itu, 25 sentian lah. Terus ini teman-teman yang mau, pokoknya yang mau jiplak ini nah 23
23, terus kesininya 20. Kalau ragum ini saya pakai ragum yang berapa in ya, lupa, 4 in deh kayaknya ini. Ingat saya 4 in ini belinya. Iya, ragum ini 4 in kayaknya, soalnya ada tulisannya 100 ini, 100 mili ininya. Jadi emang 4 in itu sekitar 100 milian ya. 4 in ini lebih gede lagi lebih bagus ragumnya, karena lebih panjang nanti hasil eretannya gitu ya. Ini teman-teman, semoga teman-teman bisa jiplak ya. Kalau mau jiplak aja dah. Saya juga ingin jiplak posisi bikinnya gini. Nah, sekarang rapi nih, dari sini rapi ya kan, dari sini rapi. Nah, kayak mesin puput beli aja ini, cuma nggak ada eretan buat bikin berat. Serius tuh, tinggal ngasih ini senter yang pucuk sini nih, apa nggak tahu namanya. Pokoknya yang tahu nama-namanya komen aja dah, bingung saya. Nama-namanya itu unik-unik, banyak banget. Yang saya tahu cuma ragum sama ini eretan ya. Eretan juga panjang itu kali ya, yang buat geser-geser itu. Terus sama paling dinamo kayak gitu mejanya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal berapa persen, 20% lagi jadi ini, 20% lagi jadi. Pokoknya saya review terus, perubahannya saya review terus. Mantul ini, saya tes lagi dah. Pokoknya seru kalau ngetes ini. Saya tes lagi guys, saya tes dulu ya. Ini coba saya ini ya, saya pakai ini nih, apa namanya nih, senai ya, buat nyenai. Ini mata senainya buat saya kesini indah kayak gini hasilnya nih. Kira-kira kuat nggak? Oh, kelihatan ya hasil percikan. Ini hanya pakai mata senai loh ya, kuat ya udah ya. Saya matikan dulu biar kedengaran. Ini hanya pakai mata senai kayak gini aja kuat ya. Serbuk besinya tadi pada lompat kelihatan mungkin ya, mungkin kelihatan di kamera nggak tahu dah. Hanya pakai senai, itu pun juga pakai tangan ya meganginya ya, nggak stabil. Kalau seandainya stabil ini bagus ini. Dan ini putarannya tetap stabil, nggak naik turun gitu, karena memang saya pakai dinamonya setengah PK, lumayan besar itu. Kalau ukuran buat catok berapa ini lupa, 4 in ya, catok 4 in ini ya kecilan lah, enteng gitu ya. Ngangkatnya enteng. Teman-teman, saya lanjut nanti mungkin ya, udah azan waktunya sholat. Ini pokoknya saya ceritain dulu. Ini pakai ragum segini ya jelas enteng ya mesin itu. Harusnya 6 in ini masih kuat itu dinamonya. Oke teman-teman, pokoknya updatean selanjutnya kita upload perkembangan selanjutnya ya, biar teman-teman terinspirasi kalau yang mau bikin mesin puput kayak gini ya. Modelnya lebih simple, gampang, yang pasti presisi, dijamin presisi dah. Oke teman-teman, saya break dulu karena azan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah bro, segini posisinya. Nah, lihat ya, posisinya segini ya, gedenya segitu dah ya. Kira-kira anak kecil pas duduk pas rata mejanya ininya, ini rata mejanya ini tuh. Pokoknya ini sebagai referensi kalau teman-teman mau bikin ya macam kayak gini nih.
Saya tinggal masang sebelah sana eretan center tengah sama itu buat tatakan pahatnya, itu mata pahatnya. Ntar tinggal dikit banget ini ngerjainnya, paling gampang itu ntar sebelah sana. Yang penting ini udah jadi, setting dinamonya ke itu udah jadi, modelnya kayak gini, pakai dinamo setengah PK, keren kan, kejos.